Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah jadi sorotan akibat cuitannya di X, dulu Twitter. Fahri Hamzah mengajak taruhan akan ada capres yang tersangka saat kalah Pilpres 2024. Mulanya Fahri Hamzah menyinggung soal beda kelas antara 02 dengan 01 dan 03. Terbaru dan kontroversial, Fahri Hamzah menantang akan ada capres yang kalah bakal jadi tersangka. Diduga cuitan ini buntut dari debat capres di mana harta kekayaan Prabowo Subianto berupa lahan disinggung oleh Anies Baswedan. Fahri Hamzah kemudian memunculkan serangkaian cuitan lainnya yang diduga diarahkan ke Anies Baswedan. Fahri juga menuturkan perkenalannya dengan Prabowo Subianto sejak era 90-an. Di cuitan lainnya, Fahri Hamzah kembali menyinggung sosok orang yang pernah dibantu dan kini berbalik menyerang. Masih dalam rangkaian cuitannya, Fahri pun yakin publik akan memberikan penilaian terhadap peristiwa politik yang terjadi. Saya memberikan kepada dia saran begitu. Bisa nggak dia agak tarik diri sedikit? Gimana Ya kan? Bang? Ya tarik diri sedikit lah. Jadi jangan sok merasa udah mau jadi capres. Ini ceritanya masih panjang. Pencalonan itu baru bulan September yang akan datang. Emang udah sok Bang? Tanggal 7 sampai 13 September. Emang kawan apa tanda-tandanya jadi udah sok gitu Bang? Itu dia kan. Dia jangan ngumpul-ngumpulin massa dulu udah teriak-teriak begitu. Coba tarik diri ke belakang sedikit, kembangkan diskurs sebagai intelektual gitu loh. Ngerem diri sedikit lah. Dia jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri tiba-tiba ke kanan gitu loh. Ini kan ini kan cuman mendulang massa saja gitu. Nah, dia harusnya sebagai intelektual bilang enough is enough, saya nggak mau begini. Orang seperti Anies Baswedan nggak berani ngomong ekstrim, nggak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu nggak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini yang nggak jelas, punya efek kepada massa yaitu elektabilitas, punya efek kepada bohir. Wah, kalau presidennya kayak gini saya nggak mau bayar dong. Hari ini saya kenal Anies tahun 97. Saya jemput dia, bersama dia jemput Pak Amin Rais untuk suruh pidato tentang suksesi. 97 Pak Harto masih presiden. Kami nonton Pak Amin setelah kami jemput di PP Muhammadiyah. Tarik pertarungan ini. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Perbaiki cara berpikir bangsa ini. Perbaiki sistemnya. Apa yang dikatakan Jumur tadi ini, kan ini kemarahan. Ditanya, dia gubernur DKI, dia harus dukung IKN dong. Dia harus mendukung perpindahan ibu kota. Karena yang dia pindahkan itu adalah tempat dia sekarang. Dia harus ngomong sesuatu dong, tapi Anies nggak berani. Kenapa? Dia nunggu di ujung. Orang saya belum jelas, saya khawatir dia bilang kalau saya dukung IKN, pendukung saya yang rata-rata memang anti IKN jatuhin dia. Saya pernah diadili di satu tempat gara-gara mengkritik Pak Anies di satu komunitas lah. Tahun berapa nih Pak? Setelah saya pensiun lah. Setelah saya pensiun ya. Oke, saya hadir. Kenapa Anda ini ikut-ikutan ngeritik Anies Baswedan segala macam? Saya bilang, ntar dulu. Saya ini nggak pernah jadi tim sukses Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi jurkamnya Jokowi. Anies pernah.
Saya nggak pernah jadi menterinya Pak Jokowi, Anies pernah. Loh kok saya yang jadi masalah? Saya bilang, Anda katanya basisnya bukan basisnya Pak Jokowi. Tapi kok saya yang jadi masalah? Diam semua. Di situ saya menyadari bahwa ini hanya masa mencari pahlawan untuk mengorganisir kekecewaannya yang terus-menerus. Dan ini tidak rasional jadinya gitu. Itulah yang menurut saya, kalau kita membiarkan politik itu ditentukan oleh masa yang tidak rasional itu tadi, maka pasti kekecewaannya akan setiap saat itu tidak selesai.